Halo gengs, balik lagi di Brick Bros Channel. Kali ini kita akan ngambil satu mainan lagi, satu set mainan bricks lagi, tapi bukan dari Lego, dari merek yang lain, dari brand yang lain. Jadi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, di sini gue nggak akan nge-build satu mainan dari satu brand aja. Jadi akan banyak bermacam-macam mainan yang akan kita build di sini. Karena makin kesini sekarang banyak mainan-mainan di luar brand Lego yang kalau dilihat-lihat lama-lama kok menarik juga gitu. Jadi selama itu produknya oke dan gue seneng gitu, jadi akan gue build di channel Brick Bros ini, oke? Jadi langsung aja kita akan liatin korban buat hari ini siapa. Tada, ini adalah korban kita untuk hari ini dari brand Sluban, dari China punya ini. Ini adalah pesawat F-18 Super Hornet. Karena emang gue orangnya seneng sama tema-tema aviator, tema-tema pesawat. Jadi gue nggak bisa menahan buat nggak beli ini mainan. Akhirnya kemarin gue bokul juga, gue sikat ini pesawat F-18 Super Hornet satu sama satu lagi F-16 Fighting Falcon. Gue penasaran banget sih jadinya kayak gimana, kualitas bricknya kayak gimana, dan pengalaman nge-buildnya nanti kayak gimana. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nge-build mainan ini, oke? Yuk, gas mas bro!
Nah, gengs, ini kita udah selesai nge-build pesawat Super Hornet F-18. Ini udah jadi nih. Kalau kita lihat dari sekilas dari desainnya, ini oke sih. Maksudnya hasil jadinya tuh nggak jauh dari pesawatnya itu sendiri gitu. Emang Super Hornet emang kayak gini bentuknya. Begitu. Gua akan ceritain fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya tuh ada nggak banyak ya, cuman di sini nih bisa dilipat gitu ya istilahnya, bisa dilipat sayapnya nih. Yang di sini juga bisa dilipat. Ini kalau nggak salah buat menghemat space kalau di pesawat di kapal carrier. Jadi dia nggak butuh space yang gede, nggak kayak si Tomcat. Dia katanya dengar-dengar dia ngabisin space banyak dan perawatannya mahal. Nah, F-18 ini emang dibikin supaya lebih efisien, lebih perawatannya nggak mahal, sama nggak banyak ngambil space kalau dibawa di kapal carrier, begitu. Nah, ini salah satunya fiturnya udah direalisasiin di Lego ini. Nextnya di situ ada, ini juga bisa nih di adjust ya, sirip belakangnya bisa di adjust kayak gini. Pesawat aslinya bener bisa diginin apa enggak, gue kurang tahu juga. Tapi ini cukup keren juga supaya bisa adjust sirip belakangnya ini gitu. Terus kita pindah ke bawah ya. Nah, ini di bagian bawah ini ada pelurunya, rudal dan ini kayak tangki bensin nih, dua ini. Nah, ini rudalnya ada 4 di situ. Nah, ini ada kita bisa ngelipet dan ngebuka roda. Tapi emang sayangnya buat di sini nggak terlalu ketutup sih. Bisa dilihat ini ada bocor di sini. Jadi nggak clean ketutup gini sih, gengs. Gitu. Jadi kalau kita mau ngebuka roda pendaratannya mesti dibuka begini, dibuka. Ini ada 3 yang mesti kita buka. Ini juga di sisi sebelah sini. Nah, ini baru kita ini ya angkat ya ininya. Dan ketika diangkat pun nggak smooth, dia tabrakan sama yang ini, part ini. Jadi mesti dilebarin lagi ini part yang ini nih. Ini pun belum bisa smooth. Nah, begitu. Kira-kira ini juga mesti dilebarin lebih lebar lagi supaya bisa keluar rodanya, begitu. Nanti juga. Nah, yang depan ini nggak masalah sih, smooth aja, tinggal dibegituin aja. Nah, terus kalau kita taruh di permukaan yang datar nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi kalau dimajuin, nggak terlalu smooth karena ini bakal kelipet. Ketika dimajuin gini, ini bakal kelipet. Nah, begitu. Jadi secara look sih kelihatannya nggak kenapa-napa gitu, cuman tadi aja ada bolongan di daerah sini. Tapi secara praktikal nggak terlalu bekerja dengan baik sih, karena seperti kita lihat sini, dia ketika dimajuin akan ngelipat nih gitu. Harusnya dia ngelipatnya harusnya ke depan sih gitu, bukan ke belakang sih gitu. Nah, ini juga ketika bukanya ini rada effort ya, karena kita mesti ngebuka 3 part ini nih, begitu. Jadi kenapa nggak jadiin satu aja ini part ini? Jadi ketika kita membuka tinggal tarik satu part aja. Nah, ini semuanya otomatis kebuka. Harusnya sih begitu sih, jadiin satu aja ini. Kenapa mesti dipisah-pisah kayak gitu? Bagian bawahnya udah kita bahas ya. Nah, sekarang view normal akan kita bahas. Mungkin udah ada yang notice dari tadi yang ada yang salah di suatu part di pesawat ini. Itu adalah bagian sini, dadah. Nah, part ini tuh emang aneh. Jadi dia rada begitu, geng. Sayang banget ini sih gini. Tapi yang ini enggak, yang bagian sini sih enggak nih, enggak. Ya begitu juga, tapi nggak terlalu letoy kayak dia nih gitu. Ini letoy banget, men. Jadi tadi gua nge-buildnya pun harus gua ganjel gitu supaya dia di posisi yang bener kayak gini gitu. Ini sayang banget sih. Nih, ini paling kelihatan banget fatalnya. Di sini juga, tapi nggak terlalu letoy sih di sini. Tapi ya emang apa ya? Kalau dilihat-lihat mekanisme gimana dia nyambung ke badan pesawatnya, siripnya ini, dia cuma disupport sama satu jarum kecil ini aja gitu loh. Jadi ya nggak heran sih kalau emang agak letoy gitu jadinya.
Padahal di sini masih ada space buat ngulik sih. Nah, ini ada space buat apa, satu lubang ini nih yang bisa dimanfaatin sih sebenarnya gitu loh. Nah, tinggal dipasangin Nah, tinggal dipasangin part kayak gini aja sih, geng. Nah, part ini di siripnya kita masih tambahin lagi satu part yang tersedia bolongan gitu. Kalau di part Lego sih ada ya, sebenarnya sih nggak masalah harusnya. Nah, ini dimasukin ke sini, plug, ini nempel gitu ya, masuk ke situ. Nah, kemudian yang itu bakalan kekunci ke sini gitu. Nah, begitu bakalan jadi lebih firm sih jadinya. Begitu mungkin nanti ngakalinnya kayak gitu sih kira-kira. Ininya juga ya ini standar booster lah ya, emang nge-buildnya kayak gini dia rangkanya. Jadi benar-benar dibikin satu-satu. Ini bagus sih kayak gini. Terus apa lagi? Ini bagian sini, ini kokpitnya dia nggak bisa dibuka. Jadi mesti dicopot itu. Kalau yang udah kan biasanya dia ada kayak gini ya, ada mekanismenya di sini buat dia nekuk gitu. Dan ini nggak ada, dia cuma ditempel aja. Kokpitnya pun sebenarnya ada stikernya di sini, ada stiker gitu. Ininya cuma satu, tuas buat emang cuma satu sih ya. Kalau pesawat jet harusnya sih, ya emang cuma satu. Begitu. Ininya sih mekanisme ujungnya juga udah fine sih, bagus lah dia, jadi nyambunginnya kayak gitu. Ini solid sih, jadi ada dua pengunci di sini, ada yang ini atau ini, sama ada kayak jarumnya lagi begitu. Jadi di sini pas nyambunginnya dia lumayan solid sih. Nah, sayangnya ini nggak di-apply buat sirip-sirip di belakangnya ini. Nah, kemudian di bagian lain di sini ada slope kayak gini nih, gue suka rapih jadinya, nggak bener-bener full slope semua, tetap ada nuansa brick-bricknya gitu, jadi nggak full slope semua. Itu oke sih, di sini kelihatan smooth, sini juga smooth, bagus. Terus di sayapnya juga ada sedikit fitur kecil dia buat ngerem ya kayaknya ya, ini bisa dibelokin begitu. Terus ada di sini di sayap ini juga yang notice banget nih, ada sedikit aksen kuningnya nih, oke sih men, kelihatan nggak datar sih. Beda banget kalau ini dikasih warna hitam juga atau abu-abu juga, bakalan lain moodnya gitu. Jadi ini penambahan kecil kayak gini nih oke nih, kuning kayak gini. Oh iya, satu lagi, dan emang waktu dalam pembuatan itu ada part yang missing. Part itu adalah flat 1x2 begitu, itu missing dan mesti gue tambal pakai stok yang udah ada. Sebelumnya gue beli brand di luar Lego, itu masih aman sih, nggak ada apa-apa dan produknya pun bagus gitu. Itu bentuknya tank waktu itu aman-aman aja. Dan pas di Super Hornet ini gue akhirnya merasakan ada part yang missing dan itu awkward sih jadinya. Nah, ada satu lagi soal terkait kualitas bricknya. Kualitas bricknya kalau dibandingin sama Lego emang kualitasnya masih di bawah Lego gitu, karena ketika kita coba tes di bending gini, ini emang rada kerasa di sini emang lebih ringkih ya, tapi nggak separah itu sih ringkihnya ya, masih bisa dalam batas toleransi sih sebenarnya. Nah, kita cek minifigurnya ya, dapat bonus motor, judulnya kayak filmnya Tom Cruise, lupa gue judulnya, ada deh pokoknya dia Top Gun, ya Allah ya, film Top Gun ini kan seakan kayak balapan gitu sama pesawatnya, kayaknya dia mau ngambil tema ke arah situ. Dari minifigurnya sendiri kelihatannya kayak gini. Ini helmnya juga sebenarnya ini nggak tahu helm pilot atau helm motor ya, dan ini juga nggak solid gengs begitu kacanya. Ini mukanya kayak gitu, dia ada pakai kayak semacam rompi ya, rompi pilot gitu. Ininya juga print-printan nih di dalam bajunya. Harusnya sih ditambahin aja sekalian helm buat pilotnya gitu. Ini kan aneh juga kalau dia pakai helm motor di dalam kokpit pesawat. Goib juga sih, gengs gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu barangnya. Gimana nih menurut Agan-Agan, worth it apa enggak buat dibeli?
Tapi kalau gue pribadi sih, gue nggak terlalu muluk-muluk dengan harga 300 ribuan. Ya kalau lu mau yang fancy, yang flawless, ya beli yang proper, beli Lego sekalian gitu. Jadi dari gua kira-kira gitu dulu. Buat kedepannya akan ada mainan-mainan lagi yang akan kita build bareng-bareng, baik itu Lego ataupun merek-merek lainnya. Masih banyak stok yang harus kita build di sini. Jadi akan masih banyak lagi set-set mainan yang akan keluar di Brick Bros ini, oke? Jadi ditunggu aja episode selanjutnya. Thank you buat waktunya, semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Brick Bros sign out, see you next time. Dadah.